Sementara dalam sambutannya, Kepala Bakorwil 1 Madiun Provinsi Jawa Timur memaparkan terkait pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2025 dan arahan pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, nah ini capaian indeks pembangunan manusia ini di Jawa Timur tahun 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya dan berada di atas nasional. Adapun rata-rata pertumbuhan IPM Jawa Timur tahun 2020 sampai 2023 sebesar 0,73%, tertinggi kedua di Pulau Jawa. Hal ini didukung pula oleh Kabupaten Kediri dengan capaian IPM sebesar 74,68. Pada tahun 2025 IPM Prof Jawa Timur juga ditargetkan sebesar 75,70 sampai 75,79, dan untuk Kabupaten Kediri diharapkan sekurang-kurangnya dapat menargetkan IPM sebesar 75,73 sampai 75,82. Saya yakin ketika Bandara Doho itu beroperasi, tentu ini akan memperoleh multi efek yang luar biasa bagi perekonomian Kabupaten Kediri. Dan sangat beruntung sekali yang dulu sempat menjadi rebutan Pak ya, posisi titiknya bandara itu di mana. Nah, ternyata Kabupaten Kediri menjadi pemenangnya ini. Karena kalau di Madiun nggak mungkin karena ada Lanut Iswahyudi Pak, ya kan. Maunya Madiun ya pengennya pasti Madiun kira-kira gitu. Nah ini, tentu saya yakin sama juga dengan Pansela nanti JLS itu kalau sudah terbangun pasti akan menumbuhkan perekonomian di sekitarnya. Multi efeknya tinggi sekali sama dengan bandara. Nah, ini kalau tidak dipersiapkan dengan baik, bagaimana membuka peluang investasi yang ada di Kabupaten Kediri. Ini harus betul-betul diramah, dipermudah regulasinya. Nah, kemudian yang kelima adalah pendidikan dan kesehatan, jalan menuju kesejahteraan. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua juga bagaimana memberikan pendidikan yang baik, kesehatan, karena dua kunci itu bisa menjadi sejahtera. Jadi kalau perutnya kenyang, otaknya penuh, maka orang itu akan berkinerja dengan baik dan otomatis dompetnya juga penuh. Ini. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan. Ya tadi sudah saya singgung bagaimana memberikan pelayanan publik yang baik, maka ekspektasi masyarakat itu semakin lama semakin meningkat. Kalau dulu minta 1, kita penuhi 1, sekarang minta 2, terus akan meningkat. Bahkan tidak hanya seperti saya katakan tadi, tidak hanya ku tahu yang kau mau, tapi juga ku tahu yang tidak kamu mau. Ini ada banyak kebijakan yang kadang-kadang sebetulnya kebijakan itu baik, tapi masyarakat benci Pak, gitu kan. Nah, ini maka harus betul-betul cermat untuk membuat suatu program-program kegiatan. Dan ekspektasi masyarakat selalu berkembang, maka kita juga harus menyesuaikan. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa rancangan awal RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2045 ini juga mempunyai visi pembangunan, yaitu menjadikan Jawa Timur berakhlak. Berakhlak ini tadi menyangkut masalah spiritualnya, maju, berdaya saing, global, sejahtera, dan berkelanjutan. Sustainable tadi. Terwujudnya visi Provinsi Jawa Timur tahun 2045 ini diwujudkan melalui 5 sasaran pokok yang terdiri dari peningkatan pendapatan per kapita, kemudian kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang. Jadi tidak hanya memerangi kemiskinan, katanya Cak Lontong itu, Pak Sekda, kemiskinan itu tidak boleh diperangi. Karena kalau sesuatu yang diperangi itu akan melakukan perlawanan.
Diharapkan dukungan dari seluruh pihak stakeholder terkait serta peran aktif masyarakat akan dapat mempercepat proses pencapaian visi misi dan program prioritas guna mensejahterakan masyarakat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kegiatan hari ini adalah kegiatan musrenbang musyawarah pembangunan daerah khususnya untuk PJBD 2025 sampai 2045 di 20 tahun untuk pembangunan jangka panjang. Kemudian selain itu juga musrenbang dalam rangka KPD 2025. Jadi 2 hal ini kita laksanakan sekaligus karena memang momentumnya bersamaan. Kita harus mencarakan PJB yang sudah habis waktunya, kita perpanjang lagi untuk 20 tahun yang akan datang, dan kebetulan sekaligus untuk bersama pemerintah daerah untuk tahun depan. Untuk prioritas pembangunan seperti yang sudah disampaikan tadi, ini sudah ada merupakan hasil dari pembahasan yang cukup lama dan melalui tahapan-tahapan, mulai konsultasi publik, kemudian mulai pembahasan di tingkat komisi maupun di pramusyawarah, dan juga sudah melakukan fasilitasi dari pemerintah provinsi. Tentu sudah terumuskan visi misinya dan tinggal memutuskan aja nanti. Dan ini alhamdulillah sudah dicapai yang sana, termasuk prioritasnya tetap pada pembangunan sumber daya manusia yang didukung oleh ekonomi, kemudian termasuk pendidikan dan kesehatan, jadi bagian di dalamnya infrastruktur, dan juga tentu seperti tadi disampaikan pertanian yang menjadi kekuatan yang ada di Kabupaten Kediri. Selanjutnya, tamu undangan menuju ke berbagai stand yang berjajar di halaman Convention Hall Simpang 5 Gumul untuk melihat berbagai potensi maupun hasil karya asli dari anak Kabupaten Kediri. Bukan hanya dari perwakilan sekolah saja, melainkan juga berbagai produk UMKM seperti kerajinan, makanan ringan hingga berbagai olahan hasil bumi juga dipamerkan dalam kegiatan ini. Selain itu, juga terdapat berbagai kerajinan tangan atau ekonomi kreatif dari para warga Kabupaten Kediri yang telah tergabung dalam produk UMKM khas Kabupaten Kediri yang biasanya juga dijajarkan atau disebarluaskan ke masyarakat melalui berbagai pameran maupun dipasarkan melalui online. Baik pemirsa, itulah tadi berlangsungnya musrenbang RPJPD oleh pemerintah Kabupaten Kediri sekaligus RKPD. Dan akhirnya saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.